Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Nah, apakah sebelumnya kalian pernah melihat gambar atau denah suatu bangunan? Denah bangunan atau denah rumah ya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Jika di dalam denah rumah itu ada sebuah gambar rumah, pastinya denah itu akan sama persis dengan rumah yang dibentuknya nanti. Atau pernahkah juga kalian melihat foto dari seseorang di mana foto itu pasti akan mirip dengan wajah atau orang yang berada di dalam foto tersebut. Nah, contoh-contoh kedua contoh ini termasuk ke dalam jenis kesebangunan, di mana kesebangunan dari dua buah bangun itu adalah dua buah bangun yang sama bentuknya, namun berbeda ukuran. Jadi, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika bentuknya sama namun ukurannya berbeda. Contoh di sini ada sebuah segitiga seperti ini. Ini adalah segitiga A dan ini segitiga B. Bentuknya sama kan? Segitiga A adalah segitiga siku-siku dan segitiga B juga segitiga siku-siku. Dua buah bangun ini dapat dikatakan sebangun apabila sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama kemudian yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi syarat dari dua buah bangun dikatakan sebangun adalah sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Misalkan sekarang kita beri nama, ini adalah sisi A, B, C dan ini adalah sisi D, E, F. Mana sih sisi yang bersesuaiannya? Sisi yang bersesuaian itu adalah sisi-sisi yang posisinya sama. Jadi, jika alas di gambar A bersesuaian dengan alas di gambar B, tinggi di gambar A bersesuaian dengan tinggi di gambar B, dan sisi miring di gambar A bersesuaian dengan sisi miring di gambar B. Maka kita dapat menyatakan bahwa dua buah bangun ini sebangun apabila A berbanding dengan B sama dengan A berbanding dengan D sama dengan perbandingan sisi B dengan E sama dengan juga perbandingan sisi C dengan F. Jadi ini kuncinya. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun apabila
sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa sudut yang bersesuaian sama besar. Misalkan ini sudut alfa, sudut beta, dan sudut theta. Kemudian ini adalah sudut X, Y, Z misalnya. Di sini harus dinyatakan bahwa sudut alfa sama dengan sudut X, kemudian sudut alfa sama dengan sudut X, sudut beta sama dengan sudut Z, dan sudut theta sama dengan sudut Y. Ini ya kedua syarat dua buah bangun dikatakan sebangun. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai X dan Y dari segitiga di bawah ini. Yang pertama adalah gambarnya seperti ini. Ini sisi X, ini 6,5, yang ini 5, dan ini 13. Kemudian gambar B seperti ini. Ini adalah 10, 8, Y, dan 12. Nah, bagaimana kita cara menentukan nilai X dan Y dari kedua buah segitiga ini? Nah, kita perhatikan kenapa ada garis tengah di setiap segitiga tersebut. Ini menandakan bahwa untuk gambar A dan B di sini, kita gambar di sini ya. Gambarnya adalah seperti ini. 6,5, X, 5, dan 13. Nah, bagaimana kita cara menemukan panjang dari X sedangkan kita tidak tahu caranya? Nah, jika kita perhatikan di sini ada garis tengah pada segitiga besarnya, yang artinya di sini terdapat dua buah segitiga yang dihimpitkan. Sehingga jika kita pecah, gambarnya menjadi seperti ini. X, sisi 13 itu adalah dari atas sampai tengah dan dari tengah sampai bawah 5. Maka panjang ini semuanya adalah 13 ditambah 5, yaitu 18. Nah, kemudian kita ambil gambar yang kecilnya sekarang. Nah, seperti ini. Di sini dinyatakan ini adalah 6,5 dan ini 13. Nah, ternyata jika kita pecah, segitiga ini memuat dua buah segitiga yang dihimpitkan. Kenapa bisa dihimpitkan? Karena dua buah segitiga ini adalah segitiga yang sebangun, di mana sudut yang bersesuaian besarnya adalah sama, sehingga sudut atas ini sama dan bisa dihimpitkan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Dengan menggunakan aturan sisi yang bersesuaian pada dua buah bangun datar yang sebangun. Yang ini kita gunakan itu ya, sehingga kita bisa mencari panjang X dengan menggunakan perbandingan. Di sana dikatakan A berbanding dengan D. Berarti di sini ya kita gunakan aturan perbandingannya, yaitu X posisinya sama dengan panjang 6,5, maka X berbanding dengan 6,5. Sama dengan sisi yang bersesuaian yang diketahuinya itu adalah sisi miringnya. Sisi besar yang besarnya adalah 18 berbanding dengan yang kecilnya 13. Kemudian sekarang kita kali silang, yaitu
X dikali 13 sama dengan 6,5 dikali 18. X dikali 13 sama dengan 6,5 dikali 18, hasilnya adalah 117. Karena kita mencari nilai X, maka kita hilangkan angka 13 di ruas kirinya dengan cara dibagi 13 ke dua ruasnya. Sehingga hasilnya adalah X, dan 117 dibagi 13 hasilnya adalah 9. Maka kita peroleh panjang X-nya adalah 9. Selanjutnya kita kerjakan contoh soal yang B. Kita gambar lagi ya segitiganya. Y 10, 8, 12. Nah, maka kita pecah lagi seperti contoh soal yang A. Di sini berarti ada dua buah segitiga ya. Segitiga besarnya 10. Ini totalnya adalah 12 ditambah 8 yaitu 20, dan segitiga kecilnya Y dan 12. Maka kita gunakan aturan kesesuaian dari sisi-sisi yang bersesuaian. Karena di sini yang diketahuinya adalah alas dan salah satunya, berarti kita hanya menggunakan dua perbandingan, di mana sisi 10 berbanding dengan sisi Y, karena ini alas dengan alas. Sama dengan sisi yang panjangnya 20 berbanding dengan sisi yang panjangnya 12. Jadi jika segitiga besar disebutkan di atas ya, yang pertama di sini 10 segitiga besar, maka perbandingan selanjutnya segitiga besar harus tetap berada di atas atau sebagai pembilangnya. Nah, kemudian setelah itu kita kali silang. Di sini 10 dikali 12 sama dengan Y dikali 20. 10 dikali 12 hasilnya adalah 120 sama dengan Y dikali 20. Yang kita cari adalah panjang Y, maka kita hilangkan angka 20 di ruas kanan dengan cara kedua ruas dibagi 20 menjadi 120 per 20 sama dengan Y dikali 20 per 20. 120 dibagi 20 hasilnya adalah 6 sama dengan ini habis ya, di ruas kanan tinggal Y. Maka kita peroleh panjang Y-nya adalah 6. Nah, inilah penjelasan mengenai kesebangunan bangun datar, dan ada dua buah contoh soal untuk kesebangunan bangun datar. Semoga penjelasan yang sudah saya uraikan dan contoh soal yang saya berikan dapat dipahami serta dapat bermanfaat untuk pembelajaran adik-adik di rumah. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.